itu karena kita ada di perguruan tinggi. Jadi karena kita ada di perguruan tinggi, tentunya kita sedikit tambahkan, kita modif dengan namanya inkubator bisnis teknologi. Jadi harapannya waktu itu supaya hasil-hasil riset di perguruan tinggi itu banyak sekali, tidak berhenti sampai di report atau dipublikasi, tapi benar-benar menjadi sebuah karya nyata. Yang kedua juga menyamakan persepsi tentang konsep inkubator ini bagaimana menumbuh kembangkan. Tadi Pak Nafi udah buka nih terkait dengan PP 7 tahun 2021. Nah, tinggal nanti implementasinya gimana gitu ya. Dan juga mendorong inkubasi yang baik ini supaya bisa menjadi alat untuk menumbuh kembangkan perusahaan pemula berbasis teknologi, nah, atau kita sebut saja startup atau disebut juga dengan UMKM. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita lihat teknologi inovasi. Ya, kenapa saya memulai dari inovasi? Karena begini Bapak Ibu, apa yang kita lakukan selama ini termasuk di dalam bisnis itu sebetulnya kalau di perguruan tinggi sudah sesuai dengan jalurnya. Ya, kalau teman-teman Bapak Ibu sekalian yang punya putra putri atau dulu pernah merasakan sekolah pada saat ujian skripsi, itu kan selalu ada pertanyaan begini. Ini penelitiannya bagus, keren, ya. Ada masalah enggak? Enggak sih. Nah, kamu meneliti ini karena apa? Karena pengen. Maksud karena pengen? Ya enggak kan? Sama dengan kita bisnis, itu bukan karena sekedar kita mampu, kita bisa, ya, atau kita ingin ikut-ikutan orang lain buat dia. Kita harus berawal dari yang namanya kita melihat, oh ini ada orang butuh penyelesaian seperti ini, ada masalah begini, ada orang kumpul butuh makan, ada orang kumpul butuh minum, masalah kan? Nah, saya melihat itu, kemudian saya hadir. Oh, kalau banyak orang butuh makan minum, saya hadir jual makan minum. Kalau sudah banyak orang yang di situ kumpul butuh makan minum, tapi yang jual makan minum sudah banyak, berarti masalah harusnya sudah terselesaikan. Kalau kita tetap jual makan minum di situ, kira-kira sukses atau tidak? Tidak. Tentu kurang sukses. Meskipun bisa sukses kalau dengan cara-cara tertentu. Ya, kita nggak bahas cara dulu, kita bahas pelan-pelan. Nah, maka kita butuh cara tertentu itu apa? Butuh yang namanya sesuatu yang berbeda. Ini butuh yang namanya teknologi inovasi. Jadi inovasi itu penemuan baru yang punya sebuah nilai ekonomis. Kalau Bapak Ibu punya penemuan baru tapi nggak punya nilai ekonomis, ya sekedar penemuan saja. Jadi kalau kita cermati inovasi itu kan, ini karena pakai itu ya. Jadi inovasi itu tidak sekedar penemuan baru, tapi adalah penemuan baru yang ditambah sejumlah nilai ekonomis yang bisa didapatkan. Kalau tidak ada nilai ekonomisnya, itu berarti penemuan baru. Bapak sekalian yang hadir di sini, saya lihat rata-rata, saya kelihatannya pernah ketemu deh di forum-forum UMKM seperti itu. Ya, itu kan banyak UMKM yang saya tanya. Coba Pak Ruslan nanti jawab di dalam hati kecilnya masing-masing. Pak Ruslan yang punya usaha, kenapa Pak Ruslan punya usaha itu? Apa alasannya? Nah, silakan dijawab dalam hati kecilnya masing-masing. Semoga jawabannya bukan karena aku pengen, karena aku bisanya ini, karena aku pengen ini, aku ini dari keluargaku begini. Saya katakan itu jawaban nggak salah, tapi harus hati-hati. Karena kalau itu nggak diimbangi dengan sesuatu, ya tentu akan kalah dengan yang lain. Nah, ini harus hati-hati. Tadi saya sempat ngobrol beberapa hal dengan Mas Tri gitu ya. Nanti mungkin Mas Tri cerita banyak. Nah, oleh karena itu saya katakan UMKM pada umumnya itu seperti bayi yang baru lahir, butuh yang namanya pendampingan. UMKM kalau dikasih bantuan saja, nggak ada pendampingan, itu kayak naruh air di dalam laut gitu loh, disok brojok hilang. Nah, ini supaya nggak seperti itu, butuh yang mendampingi, dan pendampingi ini harus yang benar-benar paham betul dengan yang namanya bisnis. Bapak Ibu dan saudara, mengapa kita perlu yang namanya inkubator bisnis teknologi? Apa keuntungannya? Kita lihat.
Jadi saya bersyukur Pak Rektor sudah kasih tempat nanti ya di UMK, tinggal nanti dimanfaatkan. Tadi saya cerita banyak loh sama Bung David, bagaimana cara saya di Undip itu membangun inkubator. Oh berdarah-darah gitu. Ya, awalnya dulu saya nener di ruang pembantu dekan. Ya nggak apa-apa, sampai akhirnya sekarang punya gedung sendiri. Tapi ya dampaknya digantikan. Ganggu rak sih, mengganggu sih. Iya. Jadi ini menumbuhkan yang namanya budaya kewirausahaan, baik di kampus termasuk di masyarakat. Ya, kudus itu kan sesuai singkatannya kan tidak sekedar Gus Jika, tapi kan kudus itu katanya kudu duwe usaha, betul gitu? Harus tanya ini sama Pak Idris ini yang asli orang kudus gitu ya. Kudus itu katanya kudu duwe usaha gitu ya. Ada Mbak Dina ini dokter baru kita gitu ya. Tulisannya kayak mantap. Yang kedua, ini akan memberikan sebuah tempat untuk alih teknologi. Perguruan tinggi ini kan center of center, pusat dari segala pusat. Jadi kalau kemudian ini tidak dimanfaatkan, ya masyarakat Kudus sebenarnya rugi dingin. Termasuk Pemda, kalau nggak bisa manfaatin UMK rugi dingin Pak. Ya, harus dikolaborasikan. Dan ini juga sebagai tempat alternatif profesi lulusan. Ya, ada yang mahasiswa aktif UMK betul yang tahu di sini? Ada ya? Ada yang mahasiswa aktif. Nah, kalau saya itu tiap tahun buat survei. Surveinya gini. Yang pengen jadi pegawai dan yang pengen jadi pengusaha rata-rata mahasiswa kan pengennya jadi pegawai. Tapi ada sebuah kondisi di kami itu yang sekarang berubah. Yang pengen jadi pegawai itu dikit. Rata-rata